Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok B1 ingin memberitahu kalian tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Jovi, absen 2. Saya Dimas, absen 6. Saya Jiwa, absen 17. Saya Jonathan, absen 35. Saya di absen 12, saya Abel absen 1. Nah itu anggota kami, sekarang ikuti kami yuk. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bukan hanya pemandangan alam budaya, jauh di kedalaman tanahnya begitu banyak kandungan mineral berharga. Selama puluhan tahun, Freeport mengelola tambang mineral di tanah Papua, Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Freeport Memorandum Inc. periode 2017, Freeport Indonesia di Papua tercatat memiliki 6 tambang, yakni Grasberg Block Cave, DMLZ, tambang kucing liar, DOS, Big Gosan, dan Grasberg Open Pit. Tambang Freeport memiliki beberapa kandungan cadangan mineral, yaitu tembaga, emas, dan perak. Nah, terus sumber daya alam itu apa sih? Apa ada manfaatnya buat kita? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya juga, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian mau tahu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yuk simak video kita. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi dan batu bara. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam loh. Potensi sumber daya alam di Indonesia dirinci menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan juga sumber daya alam kemaritiman. Kita mulai dari sumber daya alam hutan terlebih dahulu. Sumber daya alam hutan di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Hutan konservasi memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menjadi kawasan suaka marga satwa dan juga untuk kawasan pelestarian alam. Kita bahas tentang sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A untuk pertahanan dan keamanan negara, golongan B untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, golongan C untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman juga memiliki 3 potensi, yaitu perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari.